Sini, apa sih plasma darah itu? Oke, Donor plasma darah. Plasma darah itu merupakan produk darah yang berasal dari antibodi pasien yang sudah sembuh dari COVID. Jadi dia berbentuk plasma yang nanti akan ditransfusikan ke pasien yang saat ini sedang menderita COVID-19. Oke, kalau untuk mekanisme untuk pendonoran plasma darah itu sendiri itu bagaimana, Dok? Jadi mekanismenya kalau untuk di Palembang, alhamdulillah sudah ada di PMI kita. PMI kita, jadi nanti pasien-pasien yang sudah pernah sembuh dari COVID itu ada beberapa syaratnya, nanti boleh datang ke PMI. Itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara kita mendonorkan. Jadi sama seperti kita donor darah biasa, mungkin yang kita sering pernah donor, cuman memang ada syarat-syarat tertentu. Oke, itu yang diambil darah apa sih? Mungkin kita yang lebih awam, kan kalau darah tuh biasanya merah. Nah, kalau plasma darah ini bagaimana? Kalau plasma ini yang diambil komponen plasmanya, jadi kayak warna kuning bukan merah. Tapi apakah sistemnya sama seperti kita donor darah merah? Sama. Wah, sama gitu tapi ya? alatnya berbeda. Oh, alatnya saja yang berbeda. Oke. Jadi masih merah atau langsung kuning atau nanti Kuning. Oh, langsung kuning ya? Nanti dia sama di dalam, jadi dia bentuknya sama kayak darah di dalam kantong. Warnanya kuning, kurang lebih satu kantong isinya 200 cc. Oh, 200 cc. Kalau ada mekanisme nggak, misal boleh diambil hanya berapa cc gitu? Atau bebas? Jadi 200 cc. 200 cc memang ya. Untuk COVID sendiri itu kebutuhannya memang segitu atau gimana? Jadi kalau untuk COVID pada pasien COVID biasanya kita menggunakan plasma 2 kali 200 cc. Jadi 2 kantong. 2 kantong. Nah, artinya bisa orang yang sama atau orang itu diambil 400 cc jatuhnya? Bisa, orang yang satu donor itu bisa 2 kantong. Oke. Kondisi pasien memungkinkan atau jika tidak memungkinkan nanti bisa next day-nya. Oh, begitu. Bisa jelang berapa hari kemudian gitu Ya, biasanya? betul. Oke. Terus apa manfaatnya dengan kita mendonorkan plasma darah gitu bagi pendonor? Bagi si pendonor, artinya gini, plasma itu kan merupakan salah satu terapi tambahan pada pasien yang COVID ya. Jadi kita memberikan antibodi dari pasien yang sudah sembuh kepada pasien yang saat ini menderita COVID. Bagi si pendonor itu dengan menyumbangkan, dengan mendonorkan darah Anda itu membantu untuk menyelamatkan pasien. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau dari sisi penerimanya? Dari sisi penerima, nah bisa dari sisi si pasien yang saat ini sakit, jadi plasma itu merupakan salah satu terapi tambahan add-on. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa COVID ini nggak ada terapi spesifik. Nah, jadi salah satu terapi tambahan untuk yang membantu mempercepat penyembuhannya adalah plasma. Tetapi apakah plasma ini benar-benar bagaimana sih sebenarnya, apakah 100% atau enggak, itu masih penelitian semua, masih ongoing. Tadi kan 2 kali pemberian, jarak pertama dan kedua itu berapa lama pemberiannya? Dijarakin, jadi kalau saya selalu bilangnya hari ke-0 kita kasih, hari ke-1 kedua kita libur, hari ketiga baru kita kasih lagi. Oke. Siapa yang berhak memberikan donor plasma darah ini? Nah, jadi nanti kalau bagi teman-teman yang sudah pernah sembuh nih COVID, itu silakan mampir ke PMI Palembang. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Jadi mulai dari pasien yang sudah pernah sembuh dari COVID minimal 2 minggu. Kemudian nanti dilihat dari berat badannya. Kemudian nanti dilihat liternya. Nah, dan ada syarat-syarat yang lain. Nanti di PMI itu lengkap sekali syaratnya. Oke. Kalau tadi kata dokter minimal 2 minggu, ada maksimalnya nggak? Maksimal nggak ada ya? Jadi minimal 2 minggu. Nanti kan diukur, selain itu yang saya bilang ada titer antibodinya nih, berapa nih yang bagus untuk kita donorin. Nah, nanti itu diperiksa juga. Jadi selain kita memenuhi itu, nanti diperiksa lagi, di screening lagi di PMI. Kondisi pasien memungkinkan atau jika tidak memungkinkan nanti bisa next day-nya. Oh, begitu. Bisa jelang berapa hari kemudian gitu Ya, biasanya? betul. Oke. Terus apa manfaatnya dengan kita mendonorkan plasma darah gitu bagi pendonor? Bagi si pendonor, artinya gini, plasma itu kan merupakan salah satu terapi tambahan pada pasien yang COVID ya. Jadi kita memberikan antibodi dari pasien yang sudah sembuh kepada pasien yang saat ini menderita COVID.
bagi si pendonor itu dengan menyumbangkan, dengan mendonorkan darah Anda itu membantu untuk menyelamatkan pasien. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau dari sisi penerimanya? Dari sisi penerima, nah bisa ditahu dari sisi si pasien yang saat ini sakit. Jadi plasma itu merupakan salah satu terapi tambahan add-on. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa COVID ini nggak ada terapi spesifik. Nah, jadi salah satu terapi tambahan untuk yang membantu mempercepat penyembuhannya adalah plasma. Tetapi apakah plasma ini benar-benar bagaimana sih sebenarnya, apakah 100% atau enggak, itu masih penelitian semua, masih ongoing. Silam sendiri untuk donor plasma darah untuk orang COVID ini udah yang keberapa kali sih Penggunaan plasma? Ya, plasma darah Udah lebih dari 10 kali ya, 5-10 sudah banyak kita pasien plasma. Jadi memang ada yang bagus. Alhamdulillah ada yang survive dengan ini, artinya plasma ini kita berikan pada kondisi yang gejala sedang berat ya. Jadi pada gejala ringan atau tanpa gejala kita nggak kasih. Nah, jadi pada pasien gejala yang sedang berat kita kasih plasma, alhamdulillah ada yang perbaikan. Maksudnya tetap terapi standar untuk COVID tetap dijalani. Tapi ada kondisi memang yang sudah berat, bahkan sudah ke kondisi kritis, kita berikan plasma pun ada yang tidak respon. Jadi makanya saya bilang apakah plasma ini pasti menyembuhkan COVID, itu masih semua penelitian ongoing. Rata-rata sih kalau pasien yang gejala sedang berat ini banyak yang sudah berusia ya. Ada yang berusia paling muda pernah saya kasih plasma itu sekitar di atas 30-an lah ya, 30-an sampai 40 lah. Yang tua pun ada, 70-80 pun ada yang kita kasih. Oke. Mungkin dokter ingat nggak yang pasien pertama itu dikasih bulan berapa sih? Ingat-ingat? Udah lama sekali ya. Itu dilakukan juga dari hasil dari PMI ya? Nah, kalau dulu kan PMI Palembang belum bisa nih, jadi kita masih koordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto. Jadi awal-awal sebelum PMI Palembang ini bisa untuk sebagai fasilitas untuk donor ataupun sebagai media dia ngambil donor dari kota lain, kita selalu mintanya ke RSPAD, RSPAD Gatot Subroto. Oke, yang kemudian yang di sini bisanya sejak bulan apa? Kalau di sini akhir 2020. Tahun 2020. Oke. Penyintas yang mau mendonorkan plasma darahnya. Sebenarnya tuh mungkin kalau yang di Palembang khususnya ya, mungkin informasi mengenai bisa donor di PMI ini masih minim banyak ya? yang belum tahu. Jadi baru sedikit. Mudah-mudahan nanti setelah banyak yang tahu, terutama banyak yang sudah sembuh, yang masih muda-muda, silahkan. Kalau proses PMI, jadi misalnya ada keluarga nih yang ngambil ke PMI atau dari pihak rumah sakit yang ngambil ke PMI, nanti dari PMI itu akan langsung kita ambil di bagian roster kita dan kita langsung kirim ke labor, tempat penyimpanan darah. Jadi setelah itu nanti diproses dari labor akan cross check lagi nih, akan periksa ulang lagi apakah memang plasma ini cocok pada pasiennya atau enggak, akan dicek ulang lagi. Kemudian setelah itu baru mereka akan memproses untuk siap dipakai. Oke. Kita bisa koordinasi sendiri atau dari Siloam? Dari pihak rumah sakit bisa menghubungi, dari pihak keluarga boleh. Jadi kita mencari info, tapi rumah sakit pasti akan menanyakan info. Oh iya, terkait plasma darah ini artinya golongan darahnya harus sama gitu juga? Golongan darah dan resus harus sama. Kalau efek samping sama ya, seperti darah komponen darah yang lain. Yang paling kita takutin adalah alergi. Alergi. Walaupun saya sudah sempat sharing lah ya sama teman-teman yang di Gatot Subroto. Risiko alergi minimal, tapi tetap ada. Dari yang si penerima ya? Dari si penerima. Oke. Kalau yang dari si pendonor ada risikonya nggak? Nggak ada ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.